Bab 94. Bertemu di sana. Yang dikenakan Qin Tian adalah sandal kayu. Jadi saat dia berlari dia terlihat seperti Donald bebek. Tapi Qin Tian benar-benar panik. Sejak dipulai Bai Hua, dia telah memiliki kesan yang baik terhadap Zhong Yu. Jika Zhong Yu bukan pacar kakaknya, dia pasti sudah mengambilnya dan menjadikannya pacar. Liu Angyi yang berdiri di samping He Yu Chen masih tidak mengerti apa yang terjadi. Tetapi Tuan Muda Qin berlari begitu tergesa-gesa. Pasti ada sesuatu yang mendesak. Prit-prit. Liu Anqi meniup peluit dan memberi isyarat kepada anjing shepherd-nya yang berada di dalam air. Andi, ayo kemari nak. Andi dipelihara oleh Liu Anqi sejak dia masih kecil. Jadi begitu Liu Anqi memanggilnya, dia pun langsung menghentikan aktivitasnya, melompat ke tepi danau, dan bergegas berlari menuju Liu Anqi. Dasar anjing sialan. Saat Andi melewati Qin Tian langsung menendangnya beberapa kali. Andi pun ingin buru-buru menggigit Qin Tian, tapi dipaksa kembali oleh Liu Angyi. Zhong Yu yang berada di danau buatan pada saat ini sama sekali tidak memiliki tenaga lagi. Tubuh Zhong Yu terasa sangat sakit. Dia digigit beberapa kali, berendam di dalam air. Sama saja seperti menaburkan garam pada lukanya. Zhong Yu hampir kehilangan tenaga. Kesadarannya sudah sangat lemah. Semua indranya melemah. Dia tidak bisa mendengar suara di sekitarnya. Matanya setengah tertutup. Dan satu-satunya yang jelas terasa di tubuh Zhong Yu adalah sakit. Pada saat ini Zhong Yu hanya ingin melepaskan dirinya dari rasa sakit sesegera mungkin dan hidup sedetik lagi di dunia ini akan menjadi siksaan baginya. Zhong Yu yang jatuh ke dalam air mungkin masih memiliki sedikit tenaga, tetapi kesadarannya telah hilang lebih dulu. Zhong Yu tidak bisa mendengar suara Qin Tian yang sedang bergegas ke arahnya sambil berteriak dengan keras, "Kakak ipar! Kakak ipar!" Zhong Yu jatuh ke belakang. Punggungnya menepuk di atas air dan ada dengungan di telinganya. Lalu dunianya benar-benar menjadi sunyi. Tubuh Zhong Yu tenggelam ke dalam air. Kalung berlian yang diikatkan di lehernya melayang ke depan wajahnya saat air bergejolak. Zhong Yu ingin menyentuh berlian itu dengan tangannya, tetapi dia tidak memiliki tenaga lagi. Matanya terfokus pada berlian. Dia melihat pemandangan di mana hari itu Qin Lang secara pribadi memasangkan kalung itu di lehernya. Dia ingat bahwa hari itu Qin Lang menciumnya di depan banyak orang. Ciuman itu begitu romantis, seperti ada rasa manis yang muncul di mulut Zhong Yu. Tapi sekarang, air mata pahitnya telah bercampur dengan air danau yang dingin di saat ini. Qin Lang, dia tidak kuat lagi. Dia berbaring di atas meja makan. Malam ini dia sangat bahagia. Wajahnya yang merah dipenuhi senyuman. Zhong Yu tidak memiliki tenaga lagi untuk memikirkan Qin Lang. Gambaran Qin Lang di benaknya menghilang di dalam air. Matanya yang begitu bersinar, sedikit demi sedikit sirna dan akhirnya menghilang. Tenang saja, aku akan membuat semua orang yang menyakitimu membayarnya. Aku akan selalu berada di sisimu untuk melindungimu dari bahaya apapun. Ya, selama ke depannya, aku Qin Lang ada di sini. Bahkan meskipun aku harus terluka, aku berjanji bahwa Zhong Yu tidak akan tersakiti sama sekali. Tenang saja. Apa yang pernah dikatakan Qin Lang muncul di benak Zhong Yu saat ini. Qin Lang, meskipun kamu tidak melakukan apa yang kamu katakan, aku tidak akan menyalahkanmu sama sekali. Maaf, aku harus pergi sebelum aku sempat mengucapkan selamat tinggal padamu. Jika aku bisa menahannya, aku pasti tidak akan menyerah. Tapi ini terlalu menyakitkan. Maaf. Jika di kehidupan saat ini kita tidak ditakdirkan bersama, aku akan menunggumu di sana. Sampai bertemu lagi. Jaga dirimu. Mata Zhong Yu terpejam. Tubuhnya berangsur-angsur tenggelam ke dasar danau. Akhirnya dia akan bebas. Kakak ipar, Qin Tian berteriak panik dan berlari ke dalam danau. Dia bahkan kehilangan
sandalnya. Qin Tian terjun ke air dan memeluk tubuh Zhong Yu ke atas air. Kakak ipar, bagaimana keadaanmu, Kak? Qin Tian berdiri di air dan memanggil Zhong Yu dengan keras. Tetapi wajah Zhong Yu pucat, dan tidak ada reaksi sama sekali. Qin Tian, ketakutan. Dia berpaling ke arah ambulans di sana dan berteriak, cepat kemari dan tolong dia. Qin Tian mengarungi air, menggendong Zhong Yu dan berjalan ke pinggir danau selangkah demi selangkah. Kedua dokter dengan cepat bergegas menghampirinya dengan membawa tandu. Qin Tian meletakkan Zhong Yu di atas tandu. Untungnya nafas Zhong Yu masih ada. Qin Tian berteriak pada kedua dokter itu, cepat bawa dia ke rumah sakit. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan menghancurkan keluarga kalian. Cepat sana. Qin Tian menendang bokong seorang dokter yang berjalan di belakang. Kedua dokter itu mengangkat Zhong Yu dan berlari ke ambulans. Dengan cepat, segera, ambulans itu menyalakan lampu peringatan. Nyung nyung nyung. Menuju keluar, Qin Tian mengeluarkan iPhone 8 dan mengerutkan kening sambil menelepon Qin Lang. Telah terjadi sesuatu yang besar pada Zhong Yu. Qin Lang harus segera diberitahu. Qin Tian meletakkan telepon di telinganya. Matanya penuh kekhawatiran. Pada saat ini, Qin Lang sudah mabuk. Dia sedang berbaring di atas meja. Telepon di sebelah kepalanya berkedip, berdering, dan bergetar. Tetapi Qin Lang tidak bisa mendengarnya. Sial, apa yang sedang dia lakukan? Qin Tian telah menghubunginya 3 kali, tapi teleponnya tidak tersambung. Dengan marah, dia melemparkan teleponnya ke danau buatan dan berkata, memang sialan. Dia memandang semua orang dengan mata dingin, berjalan tanpa alas kaki ke arah kerumunan penonton, lalu menunjuk ke He Yuchen sambil mengutuk, kamu sudah gila. Kakak iparku pun berani kamu sentuh. Saat sampai di hadapan He Yuchen, Qin Tian langsung memberinya satu tamparan yang membuat semua orang merasa kagum pada Qin Tian, keturunan generasi kedua yang kaya. Seperti He Yuchen bisa dipukul Qin Tian sesuka hati. Bukankah itu terlalu hebat? Tuan Muda Qin, harap tenangkan dulu dirimu. Kakak iparmu lah yang meracuni anjingku terlebih dulu. Itulah yang membuatku sangat marah dan melakukan hal ini. Lagi pula, aku tidak tahu bahwa dia adalah kakak iparmu. Setelah ditampar, hal pertama yang He Yuchen rasakan bukanlah rasa sakit atau malu, tapi rasa takut. Dia ingin segera menenangkan amarah Qin Tian. Omong kosong. Ketika Qin Tian berkata-kata, dia menyemprotkan air liur ke wajah He Yuchen. Dia pernah menghabiskan 10 hari bersama Zhong Yu di Pulai Baihua. Bagaimana mungkin Qin Tian tidak tahu seperti apa sifat Zhong Yu? Kakak iparku meracuni anjingmu. Tahukah kamu? Dia bahkan tidak tega memetik sekuntum bunga. Apakah menurutmu orang seperti itu bisa membahayakan anjingmu? Itu, aku. Qin Tian sudah bersikap sampai seperti ini. He Yuchen tahu bahwa jika dia terus berbicara, itu hanya akan membuat Qin Tian semakin kesal. Dia pun memandang Tang Bo dan Yani. Merekalah yang mengatakan bahwa anjingku sakit karena meminum air mineral dari kakak iparmu. 10. Kalian. Mata sedingin es Qin Tian menatap Tang Bo dan Yani. Lalu dia berjalan menuju Tang Bo dan Yani selangkah demi selangkah. Tuan Muda Qin, bukan. Tang Bo begitu ketakutan. Wajahnya pucat. Bibirnya bergetar. Air liur dan ingusnya mengalir keluar pun. Mungkin dia tidak tahu. Kakinya gemetar. Hebat. Ketika Qin Tian bersiap menamparnya, kaki Tang Bo melemas dan langsung berlutut di tanah. Dia berulang kali menundukkan kepalanya ke arah Qin Tian. Tuan Muda Qin, bukan aku. Dia yang salah. Dia yang menyuruhku menjebak kakak iparmu. Dia juga yang memberikan botol air itu kepada kakak iparmu. Dia memasukkan obat ke dalam air itu, sehingga membuat perut kakak iparmu sakit. Tang Bo langsung menyalahkan Yani. Dia tahu betul bahwa di mata Qin Tian dia bahkan tidak lebih dari rumput kecil. Jika Qin Tian melampiaskan amarahnya padanya, dia mungkin bisa kehilangan nyawanya. Brengsek, Qin Tian menendang kepala Tang Bo.
Untungnya Qintian tidak memakai sepatu. Jika tidak Tangbo pasti akan terluka parah. Wanita sialan. Beraninya kamu meracuni kakak iparku. Aku akan menendangmu sampai mati. Qintian juga tahu bagaimana kekuatan obat sakit perut itu. Dia menjambak rambut Yani dan menamparnya berkali-kali. Saat dilepaskan, Yani sudah lemas dan jatuh ke tanah. Tidak usah pura-pura mati di depanku. Qintian melihat ke arah Yani sambil berkata dengan kejam. Lalu dia berkata kepada 4 wanita cantik yang datang bersamanya. Temukan sandal kayuku. Segera. Seseorang membawakan kembali sandal kayunya yang hilang. Qintian memegangi sandalnya sambil berteriak pada Yani di tanah, berdiri, membungkung dan tunggitkan pantatmu. Mana berani Yani membantah. Dia pun berdiri, membungkuk dan menunggitkan pantatnya. Wanita sialan. Siapa suruh kamu menjebak kakak iparku? Kenapa kamu begitu busuk? Qintian mencacinya. Lalu memukul pantat Yani dengan ganas menggunakan sandal kayunya. Setiap kali dipukul, Yani pun berteriak, tunggitkan dengan benar. Qintian merasa memukul pantat Yani tidaklah seberapa. Setelah 30 pukulan, barulah Qintian melemparkan sandalnya ke tanah, memakainya, dan berjalan ke arah Andi. Yani menutup matanya dan jatuh ke tanah. Dia merasa bahufa. Pantatnya seperti akan sobek. Guk guk guk. Guk guk guk. Melihat Qintian datang, Andi menggaruk tanah dan bergegas. Berlari ke arah Qintian sambil menggonggong keras. Dia tentu ingat bahwa Qintian tadi menendangnya. Andi, diamlah. Liu Anqi menggaruk kepala anjingnya. Lalu tersenyum canggung pada Qintian dan berkata, Tuan Muda Qin, apa yang akan Anda lakukan? Sambil berkata, Liu Anqi menarik Andi bersembunyi di belakangnya. Qintian mengabaikan Liu Anqi. Matanya hanya tertuju pada Andi. Bawakan aku Tang, teriak Qintian. Meskipun tidak ada anak buahnya di sana, tapi siapa yang berani tidak mendengarkan perintahnya? Hei, Yu Chen segera diam-diam meminta staf di sana untuk mencarikan Tang dan dia sendirilah yang menyerahkan Tang itu ke tangan Qintian. Hei, Yu Chen hanya ingin menenangkan kemarahan Qintian terhadapnya. Hei Yu Chen, kamu, Liu Anqi berteriak pada Hei Yu Chen dengan marah. Bukannya membantu dirinya, Hei Yu Chen malah menjadi kaki tangan Qintian. Qintian sudah berada di depan Liu Anqi dan dia berteriak dengan panik. Minggir, brengsek. Qintian merebut tali anjing di tangan Liu Anqi, lalu menendang Liu Anqi ke tanah. Guk guk guk. Andi berteriak pada Qintian dengan ganas dan dia ingin menerkam Qintian. Anjing brengsek. Seekor binatang bahkan lebih galak dari manusia. Akan kuhabisi kamu. Qintian memiliki keuntungan karena memegang tali anjing. Sangat mudah baginya untuk bersembunyi dari serangan anjing Jerman Shepherd. Sebaliknya, Qintian menggunakan tubuh tingginya untuk menendang Andi beberapa kali dengan kejam. Qintian melihat dengan jelas bahwa anjing Jerman Shepherd itu akan menerkamnya. Lengannya pun segera membentuk lingkaran dan memeluk leher Andi, lalu melemparkannya ke tanah. Seekor anjing dan seorang manusia beberapa kali berguling di tanah. Qintian pun menekan Andi di bawah tubuhnya. Pada saat ini, Qintian benar-benar mendapatkan keuntungan karena menimpa Andi. Guk-guk, anjing Jerman Shepherd itu masih meraung ganas saat ini. Qintian pun meninju hidungnya. Dasar anjing brengsek. Ayo gonggong lagi. Beberapa pukulan Qintian membuat Andi diam. Ia tidak berani menggonggong lagi. Hanya menutup mulutnya dan bergumam. Anjing brengsek. Ayo teriak lagi. Qintian membanting Andi lagi dan Andi membuka mulutnya karena kesakitan. Qintian pun memanfaatkan kesempatan itu untuk memasukkan Tang ke mulut Andi dengan tangan kanannya. Beraninya kamu menggigit kakak iparku. Kamu pasti sudah lelah hidup. Aku akan mencabut gigi sialanmu. Qintian membuka lebar mulut Andi dengan tangannya. Tang pun menjepit gigi taring yang paling panjang dan mencabutnya dengan keras. Brengsek, buka lagi mulutmu. Mulut Andi terbuka lagi saat Qintian memukulnya. Tang pun menjepit satu gigi lagi. Buka mulutmu. Bab 95.
Jangan menggunakan dia untuk menekanku. Ketika Qin Tian melepaskan Andi, sudah ada 5 atau 6 gigi panjang di samping kepalanya. Saat ini, Andi tidak mungkin macam-macam lagi dengan Qin Tian. Ia terbangun dari tanah dan berlari ke arah Liu Anggi. Minggir. Tadi, saat Qin Tian mencabut gigi Andi, Liu Anggi ingin segera menyelamatkannya. Tetapi He Yuchen menghentikannya. Pada saat ini, dia pun langsung mendorong He Yuchen dan berjongkok untuk melihat Andi. Dia dipukuli oleh Qin Tian sampai kepalanya bengkak. Mulutnya penuh dengan darah dan beberapa giginya tanggal. Qin Tian, anjing ini dibesarkan oleh Liu Anggi sejak ia masih kecil. Sekarang Andi dipukul seperti ini oleh Qin Tian. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Siapa yang kamu panggil? Qin Tian menepuk debu di tangannya dan berjalan menuju Liu Anggi. Dia belum sempat membuat perhitungan dengan Liu Anggi dan Liu Anggi malah berani berteriak padanya. Apakah gadis ini sudah bosan hidup? Dasar bajingan. Aku akan membunuhmu. Liu Anggi benar-benar akan menyerang Qin Tian. Dengan tinju kecilnya, persetan, Qin Tian menjambak rambut Liu Anggi dan melemparnya. Liu Anggi jatuh ke tanah. Guk-guk, melihat tuannya dipukuli. Andi mengonggong beberapa kali, tapi hanya dengan sebuah tatapan mata Qin Tian. Andi dengan patuh menutup mulutnya. Ketika aku melihat anjing sialan ini, aku sudah tahu bahwa tuannya bukanlah orang yang baik. Qin Tian memarahi Liu Anggi dan hendak menendangnya. Qin Tian, kamu tidak bisa memukulku. Liu Anggi yang berada di tanah berteriak dan menatap Qin Tian. Oh, Qin Tian sedikit kesal, tapi tidak sekesal sebelumnya. Dia bahkan malah tertarik mendengarkan Liu Anggi. Karena alasan apa model majalah kecil seperti dirinya membuat Qin Tian tidak berani memukulinya. Karena aku sedang hamil. Liu Anggi pun berdiri. Ketika Liu Anggi mengatakan ini, He Yuchen langsung bingung. Dia selalu menggunakan pengaman. Bagaimana mungkin Liu Anggi hamil? Anggi, kamu idiot. Bahkan He Yuchen pun berani dipukul olehnya. Jadi meskipun sedang hamil, Qin Tian tetap tidak akan pernah menjadi orang yang berhati lembut. Qin Tian, kamu memarahiku. Aku beritahu padamu, anak yang kukandung bukanlah anak He Yuchen, melainkan anak Tuan Muda Wang Yulong. Saat berita ini terdengar, semua orang terkejut. Wah, Liu Anggi benar-benar merusak nama baik He Yuchen. Dasar wanita murahan. Wow, Wang Yulong, Tuan Muda Wang, adalah putra Wang Chang, orang terkaya saat ini. Aku tidak bisa memahami bagaimana Liu Anggi bisa menaklukkan semua keturunan generasi kedua yang kaya ini. Pantas saja, siapa yang berani mengambil Liu Anggi dari He Yuchen? Kalau dipikir-pikir, tidak ada yang pantas. Tapi ternyata itu adalah Tuan Muda Wang Yulong. Dibandingkan dengan Wang Yulong, He Yuchen memang harus mundur ke urutan kedua. Aku dengar beberapa hari yang lalu Wang Yulong pergi ke Hollywood, Amerika Serikat untuk berlibur. Dia ditemani oleh sutradara besar seperti Eastwood dan dia juga tinggal di pusat Hollywood selama seminggu. Pada saat itu, lebih dari 10 aktris Hollywood yang sering keluar masuk. Mengenai apa yang mereka dilakukan, aku tidak tahu. Liu Anggi, kamu, pada saat ini wajah He Yuchen memerah. Ada kemarahan yang mendalam di dadanya. Tatapan matanya sedikit gemetar. Awalnya aku ingin memberitahumu secara halus. Tapi hari ini kamu bertindak begitu lemah di depan Qin Tian. Lagi pula, kamu tidak bisa melindungiku. Jadi untuk apa? Aku tetap menjaga kehormatanmu. Liu Anggi menatap He Yuchen dan berkata terus terang. Kamu, wanita jalang. He Yuchen mengangkat tangannya dengan marah. Ayo pukul. Jika kamu berani coba pukul aku. Liu Anggi tidak takut sama sekali dan malah mengangkat wajahnya ke atas. He Yuchen mengepalkan tinjunya dan akhirnya melepaskannya. Lagi, keluarganya memang bukan lawan Wang Yulong. Liu Anggi telah mengandung anak Wang Yulong. Jadi dia benar-benar tidak berdaya. Dasar tidak berguna. Liu Anggi memelototi He Yuchen dengan penuh rasa puas. Lalu menatap Qin Tian. Qin Tian,
Aku sengaja mencari tahu tentang keluargamu. Meskipun keluarga Qin terkenal di Yanjing dan bahkan di Tiongkok. Tapi sejauh yang aku ketahui, usaha keluarga Qin bahkan tidak sebaik He Yuchen. Tapi mengapa reputasimu jauh lebih besar daripada He Yuchen? Qin Tian memandang Liu Anqi sambil tersenyum. Keluarga Qin di Yanjing hanyalah sebuah keluarga yang diciptakan oleh keluarga Qin yang sebenarnya. Mereka hanya menjalankan sebagian kecil dari usaha keluarga Qin. Alasan mengapa keluarga Qin di Yanjing memiliki nama yang begitu besar. Apakah ini masih menjadi pertanyaan? Keluarga Qin menguasai distrik Tiongkok Timur, distrik Tiongkok Utara dan masih ada distrik-distrik lainnya. Misalnya, Konglingxian, yang memiliki pengaruh besar di Shanghai. Dia adalah penanggung jawab distrik Tiongkok Timur. Orang hebat seperti dia adalah kaki tangan dari keluarga Qin. Bagaimana mungkin reputasi keluarga Qin di Yanjing tidak besar? Apakah karena keluargamu bekerja sama dengan media agar mendapat julukan keluarga teratas? Ada banyak hal seperti itu di dalam masyarakat sekarang ini. Seperti Zhou Taotao, yang jelas-jelas adalah orang kecil di Shanghai. Tetapi dengan mulutnya sendiri, dia menjadikan dirinya pendiri Qingkou. Dia juga mendirikan organisasi amal untuk mendapatkan nama baik. Sekarang rahasianya terbongkar. Identitas aslinya terungkap. Aku rasa keluargamu juga seperti itu dan pada kenyataannya kamu tidak punya kekuatan sama sekali. Jadi kamu tidak pantas bersikap sombong padaku. Liu Anqi berkata dengan agresif. Bicaranya semakin lama terlihat semakin terasa masuk akal. Sekarang ada Wang Yulong yang mendukung di belakangnya. Apalagi yang harus dia takuti? Benar juga. Aku benar-benar tidak dapat memikirkan bisnis besar apa yang dimiliki keluarga Qin di Yanjing. Bagaimanapun He Yuchen telah mendirikan Delicious dan membuat siaran langsung lobster. Sedangkan Qin Tian tampaknya hanya bisa bermain menjalin hubungan dengan supermodel, pembawa acara live streaming dan artis. Ya ampun. Keluarga Qin di Yanjing benar-benar tidak seperti apa yang dikatakan Liu Anqi. Kan? Hanya namanya saja yang sedikit lebih terkenal. Tapi sebenarnya tidak termasuk dalam 10 keluarga teratas di Tiongkok. Apakah menurut kalian Qin Tian akan takut pada Wang Yulong, seseorang yang sebenarnya tidak begitu hebat dibandingkan dengan seorang putra dari orang terkaya di Tiongkok? Apakah perlu dipertanyakan lagi, jika Wang Yulong ingin memberi pelajaran pada Qin Tian? Bukankah cukup dalam hitungan menit saja? Setelah mendengarkan kata-kata Liu Anqi dan memikirkannya dengan seksama, orang-orang di sana merasa bahwa keluarga Qin di Yanjing sepertinya memang seperti apa yang dikatakan Liu Anqi. Mungkin memang mereka hanya berpura-pura hebat. Qin Tian, benarkan perkataanku. Beraninya kamu mencabut gigi Andi. Jika kamu tidak ingin Wang Yulong mengetahuinya, kamu bisa berlutut dan meminta maaf kepadaku, kata Liu Anqi dengan penuh rasa puas. Dengan adanya Wang Yulong sebagai pelindungnya, dia menjadi sangat sombong. Oh, menyuruhku berlutut dan meminta maaf padamu. Baiklah. Qin Tian tersenyum tipis dan dia perlahan membungkuk. Liu Anqi tersenyum dengan puas. Siapa suruh kamu ingin melawanku? Sekarang kamu harus berlutut di hadapanku. Tepat ketika Liu Anqi sedang berpikir indah, dia tiba-tiba merasakan dunia berputar. Dan saat dia sadar, dia telah diangkat oleh Qin Tian ke pundaknya. Turunkan aku, teriak Liu Anqi. Mulut Qin Tian menampakkan senyuman yang bahagia. Dia berputar-putar di tempat. Rasanya organ dalam Liu Anqi hampir terguncang keluar. Dia terus berteriak dan pada akhirnya Qin Tian berhenti. Qin Tian, turunkan aku. Aku akan memberitahu Wang Yulong tentang hal ini. Tamatlah riwayatmu, teriak Liu Anqi dengan keras. Kamu ingin mengadu? Silahkan saja. Qin Tian sama sekali tidak peduli pada Wang Yulong. Sambil berkata-kata, Qin Tian mengangkat tinggi Liu Anqi dengan kedua lengannya yang kuat. Qin Tian, apa yang ingin kamu lakukan? Aku peringatkan padamu, aku sedang hamil anak. Wang Yulong
Jika terjadi apa-apa padaku, Wang Yulong tidak akan membiarkanmu lolos. Liu Anggi berteriak. Qintian bahkan mengabaikan Liu Anqi dan melemparkannya ke tanah. Gedebuk. Liu Anqi jatuh ke tanah dari ketinggian 2 meter. Tulang rusuknya mungkin sudah patah. Liu Anqi bergelut di tanah dan berteriak. Dia seperti merasa lebih baik mati. Qintian tidak punya waktu untuk bermain dengan orang-orang ini lagi. Setelah memastikan tidak ada orang lain yang menjebak Zhongyu, dia segera ke rumah sakit. Tuan Muda Qin, aku teman satu tim Zhongyu, aku manajer Zhongyu. Kami ingin pergi ke rumah sakit bersamamu untuk melihat Zhongyu. Pada saat ini, Guo Yanan dan Chen Jingyi berjalan ke arah Qintian yang berada di depan. Mereka sangat mengkhawatirkan keselamatan Zhongyu. Oke, mereka juga. Qintian setuju. Lalu saat melihat Gong Jiao, Zhang Xiaoya dan Yani mengenakan pakaian yang sama dengan Guo Yanan, Qintian pun bertanya pada Guo Yanan, dan Guo Yanan mengangguk. Itu membuat Gong Jiao dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga wajah mereka pucat. Mereka menunduk kepala dan bahkan sampai tidak berani bernafas kencang, karena mereka takut Guo Yanan akan memberitahu Qintian tentang intimidasi yang mereka lakukan pada Zhongyu tadi. Ayo jalan. Qintian memelototi Yani dengan ganas. Gila. Ini jebakan yang dilakukan oleh teman setim sendiri. Tapi untungnya dia sudah menghukum Yani. Mereka segera menaiki 2 mobil dan pergi ke rumah sakit umum pertama di Shanghai. Kata dokter mereka telah menyuntik Zhong Yu dengan obat penahan rasa sakit. Jadi Zhong Yu tidak kesakitan lagi. Mereka juga telah membalut beberapa luka gigitan anjing di tubuh Zhong Yu, serta menerima vaksin rabies. Untungnya, itu semua hanya luka ringan. Situasinya tidak seburuk yang dibayangkan oleh Qintian. Zhong Yu disuntik dengan semacam obat tidur. Dia pun berbaring dengan tenang di ranjang rumah sakit. Chen Jingyi dan yang lainnya menjenguk Zhong Yu selama 10 menit sebelum akhirnya diusir oleh Qintian. Qintian duduk di samping ranjang Zhong Yu, menjaga Zhong Yu dengan tenang. Keesokan paginya, Zhong Yu perlahan membuka matanya. Dia saat ini sedikit linglung. Apakah dia sudah mati? Dia tersadar bahwa ada seseorang yang sedang tidur di samping tempat tidurnya. Pada saat ini Qintian juga terbangun. Kakak ipar, kamu sudah bangun. Syukurlah. Bagaimana keadaanmu sekarang? Melihat Zhong Yu bangun, Qintian tiba-tiba bersemangat. Qintian, Zhong Yu tidak tahu mengapa Qintian ada di sini. Dia pun merasa bingung. Iya, Kak. Qintian pun menjelaskan bahwa dia tidak sengaja melihat Zhong Yu yang sedang digigit anjing ketika dia ingin menonton acara. Lalu dia berkata, Kakak ipar, jangan khawatir. Kemarin, aku telah memberi pelajaran pada semua orang yang menindasmu. Apalagi rekan satu timmu, Yani. Memang dasar wanita terkutuk. Zhong Yu mengangguk dengan lembut. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Qintian. Jika bukan karena Qintian, dia mungkin sudah mati sekarang. Pada saat ini, salah satu wanita cantik milik Qintian masuk dengan ceria. Halo kakak ipar, Tuan Muda Qin. Helikopter telah tiba di landasan Shanghai. Kita sudah harus terbang ke Chengdu. Jika tidak kita akan terlambat sampai di sana. Hari ini, sebuah festival musik di Chengdu mengundang belasan penyanyi populer dari kalangan dunia hiburan untuk bernyanyi. Qintian sudah membuat janji dengan salah satu bintang wanita untuk menunggunya di kamar hotel di Chengdu hari ini. Jika sampai terlambat, wanita itu harus tampil bernyanyi. Makanya dia tidak boleh terlambat. Kamu keluar dulu. Aku akan menemani kakak kiparku di Shanghai. Meskipun berkata seperti itu, sebenarnya hati Qintian tidak tenang. Artis, wanita itu sangatlah cantik. Lebih baik kamu pergi saja dulu. Zhong Yu menatap Qintian dan berkata dengan senyuman tipis. Bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat bahwa Qintian ingin pergi? Tapi kakak ipar, tidak apa-apa, kata Zhong Yu dengan lembut. Aku sudah baik-baik saja sekarang. Tubuhku tidak sakit sama sekali. Hanya beberapa luka
Kecil karena digigit anjing. Ini bukan masalah besar. Oh, kalau begitu baiklah. Kakak ipar, istirahatlah di rumah sakit. Telepon kakak, dan minta dia datang ke Shanghai untuk menemanimu. Kamu harus memarahinya saat bertemu dengannya, kata Qintian sambil berdiri. Kata-kata Qintian membuat Zhong Yu geli. Qintian berjalan keluar dan berteriak pada Yani yang berada di koridor. Jaga kakak iparku. Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan membuat perhitungan padamu. Apakah kamu dengar itu? Iya, aku dengar. Aku dengar, kata Yani dengan takut. Setelah Qintian memberikan perintah, dia mengucapkan salam pada Zhong Yu lalu pergi. Bab 96. Tidak ada kejelasan. Yani berdiri di depan Zhong Yu dengan gugup. Tadi malam, Chen Jingyi dan yang lainnya menjaga di luar kamar sampai jam 1 pagi. Lalu, Chen Jingyi pergi mencari hotel di dekat rumah sakit untuk Guo Yanan dan yang lainnya. Tentu saja yang lainnya berani pulang untuk tidur. Tapi Yani mana berani. Dia takut Qintian akan semakin marah ketika melihat dia melarikan diri. Tadi malam Yani benar-benar ketakutan. Dia sama sekali tidak mengira bahwa Zhong Yu adalah kakak ipar Qintian. Memikirkan hal-hal keterlaluan yang telah dia lakukan pada Zhong Yu sebelumnya di Jinling, Yani sangat gugup, sehingga telapak tangannya terus berkeringat. Dia takut Zhong Yu akan mengadu pada Qintian. Zhong Yu, bukan. Kak Zhong, kamu sudah bangun. Yani memandang Zhong Yu dengan senyuman canggung. Pada saat ini, bukan Zhong Yu yang ada di depannya, tetapi kakak ipar Qintian. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Zhong Yu tiba-tiba tersadar. Apakah Yani pernah berbicara padanya dengan halus dan lembut seperti sekarang ini? Mengingat Yani yang menjebak dirinya tadi malam. Mata Zhong Yu dipenuhi rasa bingung dan marah. Maaf, Kak Zhong. Aku telah berbuat kesalahan kemarin. Tolong jangan dendam padaku. Aku sudah tahu kalau aku salah dan aku tidak akan berani lagi mengulanginya. Tatapan mata Zhong Yu yang marah membuat Yani ketakutan dan langsung berlutut di tanah. Saking takutnya dia sampai bersujud pada Zhong Yu. Zhong Yu terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu saat Yani akan berlutut di depannya. Zhong Yu segera tersadar. Bukankah Qintian sebelumnya mengatakan bahwa dia telah memukuli semua orang yang telah menindasnya? Apakah wajahmu dipukul oleh Qintian? Zhong Yu memperhatikan bahwa wajah Yani bengkak dan ada bercak memar di sudut mulutnya. Yani berlutut di lantai dan dengan lembut menutupi memar di mulutnya dengan tangannya. Air mata mengalir keluar dan dia memandang Zhong Yu sambil mengangguk. Dengan lembut, tidak hanya wajahku, tetapi juga. Yani berdiri, membalikkan punggungnya dan perlahan menurunkan celananya. Awalnya, Zhong Yu tidak tahu apa yang akan Yani lakukan. Tetapi ketika dia melihat pantat ungu Yani, Zhong Yu sangat ketakutan sehingga dia menutup matanya. Ini terlalu mengerikan untuk dilihat. Yani mengangkat celananya dan memandang Zhong Yu. Pacarku Tang Bo juga tidak menginginkanku lagi. Kak Zhong, aku sudah cukup dihukum. Tolong maafkan aku. Oke, aku memaafkanmu. Yani sudah cukup menyedihkan. Lagi pula Zhong Yu bukanlah tipe orang yang pendendam dan tidak mau memaafkan. Terima kasih Kak Zhong. Terima kasih Kak Zhong. Yani langsung tersenyum dan dia terus membungkuk pada Zhong Yu sebagai ucapan terima kasih. Jangan panggil aku Kak Zhong. Panggil saja aku Zhong Yu seperti sebelumnya. Zhong Yu berkata sambil tersenyum. Bagaimana lukamu? Apakah sudah dicek oleh dokter? Tidak apa-apa. Jangan hiraukan diriku. Sekarang tubuhmu adalah prioritas utama. Zhong Yu, apakah kamu ingin minum air? Apakah kamu merasa panas? Bagaimana kalau aku membelikanmu roti untuk dimakan? Yani sudah menganggap Zhong Yu sebagai orang level atas. Dia adalah kakak ipar Qintian dan tentu dia harus dilayani dengan baik. Tidak usah repot-repot. Aku baik-baik saja. Sekarang, duduklah. Jangan. Carilah tempat yang nyaman agar kamu bisa berbaring dan istirahat. Kamu tidak perlu melakukan apa pun. Zhong Yu tiba-tiba tersadar bahwa Yani lucu juga. Oh,
Yani memang lelah karena tidak tidur semalaman. Dia pun bersandar di meja di samping jendela dan istirahat. Pada saat ini, Zhong Yu mengambil telepon, mencari nomor Qin Lang dan meneleponnya. Dia merindukan Qin Lang. Sekarang dia paling ingin mendengar suara Qin Lang dan bersandar di pelukannya. Tut-tut, nada dering sibuk terdengar dari dalam telepon tadi malam. Zhou Xin satu-satunya orang yang mabuk. Dia menelpon beberapa teman sekelasnya untuk membawa Qin Lang dan yang lainnya pulang ke asrama. Saat ini, 4 orang di asrama Qin Lang masih terbaring di tempat tidur dan tidur nyenyak. Ponsel Qin Lang ada di sakunya, tetapi dia tidak merasakannya sama sekali. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan ini. Cobalah beberapa saat lagi. Suara manis operator terdengar dari dalam telepon. Zhong Yu merasakan sedikit kekecewaan di dalam hatinya ketika dia sangat membutuhkan Qin Lang. Qin Lang malah tidak mengangkat telepon. Mungkin dia sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Zhong Yu mematikan telepon dan meletakkannya di lemari di sebelahnya. Pada saat ini, perawat masuk dan memeriksa kondisi Zhong Yu. Pulihnya sangat cepat. Tidak ada gejala yang salah. Setelah 1 minggu perawatan, sudah boleh pulang dan istirahat di rumah, kata perawat setelah memeriksa tubuh Zhong Yu sambil tersenyum. Baguslah. Yani menatap Zhong Yu dan mengangguk sambil tersenyum. Perawat memberi infus baru pada Zhong Yu. Ini adalah antibiotik, glukosa. Mungkin kamu akan mengantuk nanti. Jangan khawatir. Itu adalah reaksi yang normal. Istirahatlah dengan baik. Kalau bisa matikan teleponmu, agar kamu bisa istirahat dengan tenang. Jangan khawatir. Aku akan menjaganya, kata Yani pada perawat. Setelah perawat berkata, dia pun keluar dengan membawa lembar laporan dan buku catatannya. Zhong Yu, dengarkan kata-kata perawat. Tidurlah yang nyenyak. Aku akan di sini untuk menjagamu, kata Yani sambil berdiri di samping tempat tidur, menatap Zhong Yu sambil tersenyum. Zhong Yu mengangguk dengan lembut, menutup matanya dan tertidur. Setelah beberapa saat, Yani hendak beristirahat sejenak di dekat jendela. Bip-bip. Saat ini, ponsel Zhong Yu yang ada di atas lemari berdering. Yani baru ingat bahwa perawat baru saja mengatakan bahwa Zhong Yu harus mematikan ponselnya. Yani pun mengambil ponsel Zhong Yu dan hendak mematikannya. Lalu dia tidak sengaja menggeser layar ponsel Zhong Yu dan dia menemukan bahwa ponsel Zhong Yu tidak terkunci. Dia pun bisa melihat isi telepon Zhong Yu. Yani menekan daftar panggilan dan menemukan bahwa Zhong Yu baru saja menelepon Qin Lang, tetapi tidak tersambung. Yani tidak dapat berhenti memikirkannya. Zhong Yu adalah kakak ipar Qin Tian. Berarti Qin Lang adalah pacar Zhong Yu. Marga mereka sama-sama Qin. Yani tiba-tiba menyadari bahwa Qin Lang adalah kakak Qin Tian. Sebelumnya, dia khawatir tentang apa yang akan dilakukan Qin Tian pada dirinya. Tapi hubungan sesederhana ini saja tidak bisa dia sadari. Yani melihat ponsel Zhong Yu dan kemudian melihat Zhong Yu yang sedang tidur di tempat tidur. Ada tatapan licik di matanya. Matanya berputar dan dia segera mendapatkan sebuah ide. Yani mengeluarkan ponselnya dan membelakangi Zhong Yu. Tidak tahu apa yang dia lakukan di kedua ponsel itu. Pada saat ini, Qin Lang terbangun dalam keadaan linglung. Seperti biasanya, dia mengambil ponselnya untuk melihat jam. Dia menemukan bahwa sekarang sudah jam 8:30. Kepalanya masih pusing. Dia pun melihat lagi ponselnya. Ada 4 panggilan. Tidak terjawab. Saat dibuka, ada 1 kali panggilan dari Zhong Yu dan 3 kali Qin Tian. Melihat nama Zhong Yu, Qin Lang segera tersadar dan segera menelepon Zhong Yu kembali. Qin Lang, telepon Zhong Yu menyala dan nama Qin Lang muncul. Yani pun kaget dan segera menyetel telepon ke pengaturan hening. Dia terus membiarkan ponsel menyala, tetapi tidak dijawab sampai teleponnya mati. Apa yang terjadi? Qin Lang bertanya-tanya, kenapa Zhong Yu tidak menjawab teleponnya? Saat dia hendak menelepon lagi, sebuah pesan teks masuk.
Aku sedang sibuk. Aku akan meneleponmu. Nanti. Qin Lang pun berhenti menelepon ketika dia melihat pesan teks itu. Mungkin masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan Zhong Yu dalam acara di Shanghai. Tumben sekali bocah ini meneleponku. Qin Lang memikirkannya di dalam hati. Lalu dia menelepon Qin Tian. Tapi pada saat ini, iPhone 8 Qin Tian sedang menyala di dasar danau buatan. Dan siapa yang bisa mengangkat telepon itu? Qin Lang menelepon 3 kali. Tetapi tidak bisa terhubung. Meskipun Qin Lang sedikit curiga, tapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Anak ini pasti sedang bersenang-senang di suatu tempat. Memikirkan hal ini, Qin Lang meletakkan ponsel di sakunya dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Setelah minum-minum semalam, bahkan setelah mandi dengan air dingin pun kepala Qin Lang masih pusing. Dia pun berjalan keluar dari gedung asrama dan terpikir untuk pergi makan di jalanan dekat sekolah, sekaligus menjernihkan pikirannya. Berjalan dari asrama ke gerbang sekolah, menghirup udara segar, pikiran Qin Lang menjadi lebih jernih. Qin Lang, halo. Saat Qin Lang hendak keluar dari gerbang sekolah, seorang gadis cantik datang menghampirinya. Itu adalah Peng Meng. Dia tersenyum manis dan melambai ke Qin Lang. Saat melihat Peng Meng, Qin Lang tidak bisa menahan hatinya agar tidak bergejolak. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia sedikit menanti-nanti untuk bertemu Peng Meng. Ini bukan pertanda baik. Dia pun segera mengingatkan dirinya untuk menjaga jarak dari Peng Meng. Langkah Peng Meng cukup cepat. Dia tersenyum pada Qin Lang sambil berjalan ke arahnya. Halo. Qin Lang pun menyapanya dan dengan menjaga jarak, sedikit mengangguk, lalu melanjutkan langkahnya untuk terus berjalan keluar sekolah. Hal ini membuat Peng Meng sedikit malu. Hei, kamu. Peng Meng memanggil Qin Lang. Tapi Qin Lang tidak menoleh ke belakang. Peng Meng menghela nafas pelan, melangkah beberapa langkah lebih cepat dan mengikuti Qin Lang. Tunggu aku. Setelah mempercepat langkahnya, Peng Meng baru bisa mengimbangi kecepatan Qin Lang. Dia menghadap ke samping dan melihat Qin Lang mencoba akrab dengannya. Apakah kamu sudah makan? Kamu mau kemana? Belum makan. Qin Lang bahkan tidak melihat Peng Meng dan terus berjalan dengan mata menghadap ke depan. Kenapa kamu begitu dingin? Dasar. Peng Meng bergumam di dalam hatinya. Tapi dia juga sedikit senang dengan kepintarannya. Bagaimana dia tidak bisa melihat bahwa Qin Lang sengaja menjaga jarak dari dirinya? Mengapa Qin Lang melakukan hal ini? Mungkinkah karena Qin Lang menyadarinya bahwa dia akan menyukaiku jika dia terus dekat denganku? Kilatan cahaya melintas di mata Peng Meng. Kamu ingin menjaga jarak dariku? Aku tidak akan membiarkannya. Bagaimana kabarmu beberapa hari terakhir ini? Baik, aku makan pasta semalam. Apa yang kamu makan semalam? Makan bersama. Aku belum melihatmu dengan pacarmu. Apakah ada masalah dengan hubungan kalian? Qin Lang berhenti berjalan dan menatap Peng Meng tanpa berkata-kata. Awalnya Peng Meng masih tersenyum. Tapi ketika dia melihat Qin Lang menatapnya, bibirnya bergetar karena merasa tidak enakan dan senyumnya berangsur-angsur menjadi canggung. Qin Lang menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya, lalu terus berjalan maju. Mengapa kamu menatapku dengan tajam? Apa yang akan kamu lakukan? Sungguh tidak tahu bagaimana cara menghormati wanita cantik. Peng Meng mengumpat Qin Lang di dalam hati sambil mempercepat langkahnya. Pada saat ini, dia mengambil inisiatif untuk mengobrol lagi dengan Qin Lang. Tapi Qin Lang tidak menanggapinya. Kak Qin Lang, aku akui salah. Lapangkanlah dadamu dan bicaralah denganku. Oke. Peng Meng memohon pada Qin Lang dengan menyedihkan. Tapi Qin Lang tetap acuh tak acuh. Mereka baru saja berjalan keluar dari gerbang sekolah. Di depan gerbang sekolah terlihat sebuah mobil Cadillac CT6. Di atas mobilnya ada sebotol air mineral Evian. Seorang pria berusia 30 tahun sedang bersandar di kursi pengemudi. Dia sering datang ke Universitas Jinling untuk memancing para gadis. Hanya untuk Universitas Jinling saja dia telah menghabiskan 100.000 yuan, sambil memainkan ponselnya dan menunggu
Gadis-gadis terpancing. Dia pun sekilas melihat. Seorang gadis cantik keluar dari gerbang Universitas Jinling. Mata pria itu berbinar. Gadis cantik itu terlalu sempurna. Dari segi penampilan maupun bentuk tubuh, semua tampak sama seperti mobilnya. Kupona untuk gadis seperti itu. Tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan. Semua pria pasti tetap bersedia melihat gadis itu berjalan ke arahnya. Pria itu membuka pintu mobil dan keluar dari mobil. Bab 97. Ulah Yani. Mata Peng Meng hanya tertuju pada Qin Lang yang ada di depannya. Sama sekali tidak memperhatikan pria di sebelah mobil Cadillac. Hei, cantik. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Pria itu berdiri di depan Peng Meng. Melihat Peng Meng dari jarak yang begitu dekat membuatnya semakin bersemangat. Kecantikan gadis ini tidak seperti kecantikan biasa. Matanya indah, bibirnya merah, giginya putih dan tubuhnya mempesona. Tidak berlebihan untuk menggunakan semua kata-kata pujian ini untuknya. Peng Meng melirik pria itu dengan tidak berdaya. Dia pun ingin menghindar dari samping. Tetapi pria itu berdiri di depannya lagi. Cantik, jangan pergi. Cuaca begitu panas. Ayo masuk ke dalam mobil dan bersantai. Pria itu melecehkan wajah Peng Meng. Hanya melihat Peng Meng saja sudah membuat tubuhnya sangat bersemangat. Minggir, Peng Meng memarahinya. Melihat mata pria itu dipenuhi nafsu, Peng Meng mundur selangkah dengan hati-hati dan mengutuk pria itu dengan kasar. Bahkan saat marah pun suaranya begitu indah. Pria itu tersenyum tanpa malu-malu. Pikiran dan tubuhnya sudah sangat bersemangat. Saat ini, dia hanya punya satu keinginan, yaitu membawa gadis di hadapannya ke dalam mobil. Cantik, ayo masuk ke dalam mobil. Aku akan membawamu pergi berbelanja. Otak pria itu sudah dipenuhi oleh pikiran kotor. Dia tiba-tiba membuka kedua lengannya seperti serigala, jahat dan bergegas menuju ke arah Peng Meng. Ah, teriak Peng Meng sambil menutupi telinganya. Buk-buk. Ketika pria itu hampir berhasil, sebuah tangan besar menghampiri kepala pria itu. Ah, pria itu terhuyung ke kanan. Telinganya berdengung. Dia pun tiba-tiba kesal dan hendak berbalik untuk memukul orang yang menyerangnya. Tetapi ketika dia menoleh, Qin Lang terus menatapnya. Lalu sebuah tangan besar memukulinya lagi. Sampai-sampai seperti muncul bintang-bintang di mata pria itu. Qin Lang menjambak rambut pria itu dan menendangnya bokongnya ke depan mobil Cadillac. Dua gigi depan pria itu menggores cat mobil sehingga giginya rontok dan mulut pria itu dipenuhi dengan darah. Pergi kamu. Qin Lang mengumpat dengan keras pada pria itu. Pria itu tertegun karena Qin Lang. Dia berlari ke dalam mobil dengan panik, mengendarai mobil dan melarikan diri. Qin Lang melirik Peng Meng untuk melihat apakah dia terluka. Tetapi dia malah melihat bahwa Peng Meng sedang termenung seperti orang bodoh sambil memperhatikan dirinya. Qin Lang pun terkejut sejenak, lalu berbalik dan pergi. Qin Lang, terima kasih, Peng Meng. Mengikuti Qin Lang dan berkata sambil tersenyum. Qin Lang memang pria baik yang menyelamatkannya hari itu. Bisakah kamu berhenti mengikutiku? Qin Lang berhenti dan berkata sambil menatap Peng Meng. Peng Meng puren menatap mata Qin Lang dengan tenang. Aku tidak akan mengganggumu. Jika kamu merasa terganggu, aku juga tidak akan bicara. Peng Meng semakin merasa bahwa Qin Lang adalah orang yang ditakdirkan untuknya. Kenapa kamu terus mengikutiku? Qin Lang menunjukkan ekspresi tak berdaya di matanya. Kamu jelas tahu bahwa aku menyukaimu, kata Peng Meng tanpa keraguan. Aku beritahu dengan jelas, aku tidak punya perasaan padamu, kata Qin Lang cemas. Omong kosong. Jika kamu tidak menyukaiku, kenapa tadi kamu menyelamatkanku? Peng Meng tidak percaya sama sekali kalau Qin Lang menyelamatkan dirinya hanya karena membela keadilan. Kata-kata Peng Meng membuat pikiran Qin Lang berhenti sejenak. Dia sadar bahwa dia benar-benar cemas saat mendengar teriakan Peng Meng tadi. Ini bukan pertanda yang baik. Qin Lang harus segera memusnahkannya. Nona Peng, pribadimu sangat baik. Keluargamu juga keluarga pembisnis. Sedangkan aku
Hanya siswa miskin yang tidak punya apa-apa. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kamu tidak mau melepaskanku. Qin Lang mengerutkan kening dan bertanya, ya benar. Kamu sudah mengatakannya. Dengan sangat jelas. Aku memiliki pribadi yang baik. Sedangkan kamu hanya siswa miskin. Lalu, kenapa kamu tidak menyukaiku? Peng Meng menatap mata Qin Lang tanpa mengelak dan dia juga mengembalikan semua kata-kata Qin Lang. Qin Lang tidak tahu bagaimana harus menjawab Peng Meng. Dia hanya menatap Peng Meng dengan marah, lalu berbalik dan terus berjalan ke arah depan. Peng Meng tetap mengikuti dari belakang. Dia tidak mau mengalah. Dia memutuskan untuk mengikuti kemanapun Qin Lang pergi. Hanya saja dia tidak lagi berinisiatif untuk berbicara dengan Qin Lang. Berbicara dengan Qin Lang sekarang hanya akan membuat Qin Lang semakin membenci dirinya. Qin Lang berjalan ke sebuah warung kecil di pinggir jalan dan memesan mie goreng pada bosnya. Peng Meng duduk di samping Qin Lang tanpa berkata-kata dan Qin Lang hanya menganggap bahwa dia tidak ada. Nak, pacarmu mau pesan apa? Bos wanita itu bertanya pada Qin Lang dan Qin Lang pun hendak menjelaskan kepada bos wanita itu bahwa dia tidak ada hubungan apa-apa dengan Peng Meng. Tetapi Peng Meng berbicara terlebih dulu, Bibi. Aku pesan yang sama seperti dia. Peng Meng tersenyum tipis saat melihat pemilik warung pergi memasak mie. Tapi wajah Qin Lang justru sangat suram. 2 mangkuk mie datang pada saat Yamge bersamaan. Qin Lang menyeruput beberapa suap dan 1 mangkuk mie pun habis dengan cepat. Qin Lang tidak mempedulikan Peng Meng. Dia langsung membayar dan pergi. Nak, kalian berdua bertengkar. Ya, tidak, baik loh. Masih berpacaran tapi malah meninggalkanmu dan kabur. Pemuda itu terlalu keterlaluan, kata bos wanita itu kepada Peng Meng yang masih duduk di meja makan. Peng Meng tersenyum tipis pada pemilik warung, lalu melihat ke arah Qin Lang. Sampai dia tidak melihat sosok Qin Lang lagi, baru dia melanjutkan makannya. Rumah sakit umum pertama di Shanghai. Zhong Yu yang telah tidur di ranjang rumah sakit selama lebih dari 3 jam. Akhirnya perlahan terbangun setelah infusnya habis dan dilepaskan oleh perawat. Zhong Yu, kamu sudah bangun. Di samping tempat tidur Zhong Yu, Yani, Chen Jingyi, Guo Yanan dan yang lainnya semuanya ada di sana. Saat ini, Gong Jiao dan Zhang Xiaoya mana berani lagi menunjukkan ekspresi tidak senang pada Zhong Yu. Mereka pun tersenyum dan pura-pura baik. Hati mereka terasa tidak tenang. Mereka takut Zhong Yu akan mengingat perlakuan mereka kemarin. Kalian, Zhong Yu sangat tidak terbiasa. Karena banyak orang yang memandangi dirinya seolah-olah mereka sedang merawat binatang kesayangan. Zhong Yu ingin duduk, dan yang lainnya memeganginya dan meletakkan bantal untuk dia bersandar di tempat tidur. Kalian tidak usah seperti ini. Aku baik-baik saja. Kalian selesaikan saja urusanmu kalian. Jangan khawatirkan aku, kata Zhong Yu sambil melihat mereka. Kami semua tidak masalah. Sekarang, kesehatanmu adalah yang terpenting, Lia. Zhong Yu, katakan saja apa yang kamu butuhkan. Aku akan membantumu. Aku tadi juga membeli nanas saat perjalanan kemari. Aku akan mengambilkannya untukmu. Saat ini, Gong Jiao dan Zhang Xiaoya begitu aktif membantu Zhong Yu. Guo Yanan sangat memandang rendah mereka. Ketika tadi Zhong Yu belum bangun, mereka berdua begitu cemas. Mereka berjalan ke sana kemari, lalu duduk di kursi dan komat kamit, memikirkan kata-kata serta berlatih untuk berbicara pada Zhong Yu. Tidak perlu. Zhong Yu tersenyum tipis. Dia bukanlah orang yang pendendam. Kak Chen, kapan kita akan kembali ke Jinling sebelum datang ke Shanghai? Zhong Yu mendengar Chen Jingyi dan beberapa guru lainnya berkata bahwa mereka telah memesan tiket pulang pergi. Jangan khawatir tentang hal itu. Chen Jingyi menggenggam tangan Zhong Yu. Dia merasa sangat menyesal atas apa yang terjadi kemarin. Aku akan mengembalikan tiketnya nanti dan kami akan berada di sini bersamamu. Kamu hanya perlu istirahat dengan baik. Awalnya, hanya Chen Jingyi dan Guo Yanan yang tetap tinggal dan menjaga Zhong Yu. Tetapi,
Yani dan yang lainnya juga meminta untuk tetap tinggal. Jika mereka pergi sekarang ini, mereka mungkin akan mati. Jangan mendengarkan kata-kata Chen Jingyi. Tanpa pikir panjang, Zhong Yu langsung dengan tegas menolak idenya. Zhong Yu tidak pernah ingin menunda waktu orang lain karena masalahnya sendiri. Jangan kembalikan tiketnya. Pulang saja sesuai waktu yang telah direncanakan sejak awal. Kamu jangan keras kepala. Sekarang ini, tubuhmu tidak boleh banyak bergerak. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami. Lagi pula, jika pulang ke Jinling juga tidak ada terlalu banyak kesibukan. Kami akan tinggal di sini bersamamu untuk menemanimu memulihkan diri. Chen Jingyi sekarang hanya ingin Zhong Yu segera sembuh. Iya benar. Zhong Yu, jangan terlalu banyak berpikir, kami adalah satu tim. Bagaimana mungkin kami bisa meninggalkanmu jika kami tidak melihatmu sembuh? Hati kami akan merasa tidak tenang. Yani dan yang lainnya juga membujuk Zhong Yu. Zhong Yu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Diperhatikan oleh begitu banyak orang, hatinya terasa sangat hangat. Tetapi dia masih tidak bisa menerimanya. Mengorbankan kepentingan orang lain hanya karena dirinya sendiri. Chen Jingyi hanyalah manajer perusahaan Dream Music dan dana untuk datang ke Shanghai kali ini juga terbatas. Jika tiket pesawat dikembalikan, biayanya pasti akan dia tanggung Chen Jingyi sendiri. Jika mereka tinggal di Shanghai untuk merawat dirinya, mereka juga pasti membutuhkan tempat tinggal. Ini bukan biaya yang kecil. Kak Chen, aku menghargai niat baik kalian, tetapi benar-benar tidak perlu. Jangan lihat perban-perban di tubuhku. Sebenarnya, luka-lukanya sangat kecil. Selain itu, Shanghai tidak jauh dari Jinling. Setelah sampai Jinling, aku janji akan pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Tolong kali ini dengarkan aku. Oke, ayo kita pulang sesuai rencana awal kita. Semua orang memandang Zhong Yu dalam diam. Mata Chen Jingyi dipenuhi dengan kelembutan. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti pikiran Zhong Yu setelah sekian lama bersama Zhong Yu? Oke, kita akan menuruti keinginanmu. Chen Jingyi hanya bisa menyetujui permintaan Zhong Yu saat ini. Tidak apa-apa. Kak Chen, jam berapa pesawat kita berangkat? Zhong Yu tersenyum lembut. Malam ini jam 8. Oh, kalau begitu ayo kembali ke hotel setelah makan siang. Lalu beres-beres barang dan istirahat sebentar. Setelah itu baru ke bandara, kata Zhong Yu setelah memikirkannya. Setelah berdiskusi, Guo Yanan pergi ke kafetaria untuk membelikan Zhong Yu makanan. Jarang-jarang sekali keenam gadis ini bisa makan bersama dengan damai di satu ruangan. Setelah makan, Chen Jingyi pergi mengurus prosedur pemulangan untuk Zhong Yu. Dokter mengingatkan bahwa dia harus pergi ke rumah sakit terlebih dahulu untuk memeriksakan diri. Ketika sampai ke Jinling nanti, keenam gadis itu naik 2 taksi berbeda dan pergi ke hotel tempat mereka tinggal. Sekembalinya ke hotel, Yani, Gong Jiao, dan Zhang Xiaoya berinisiatif untuk mengemasi barang-barang Zhong Yu. Koper Zhong Yu pun selesai dikemas dengan cepat. Terima kasih, kata Zhong Yu dengan tulus. Tidak perlu berterima kasih. Kami tentu harus membantumu. Kalau begitu Zhong Yu, kamu berbaring saja dulu di sini sebentar. Kami akan memanggilmu jam 6.30. Setelah itu, Yani dan yang lain pergi. Zhong Yu duduk di tempat tidur. Dia mengeluarkan ponselnya. Qin Lang seharusnya sekarang sudah tidak sibuk lagi, bukan? Zhong Yu sangat ingin mendengar suara Qin Lang. Dia mempersiapkan hatinya sejenak. Barulah menekan nama Qin Lang di kontak ponselnya. Dia sudah memutuskan. Untuk saat ini dia tidak akan memberitahu Qin Lang tentang lukanya. Jika tidak, Qin Lang pasti akan khawatir. Setelah sampai Jinling nanti, secara alami dia akan mengetahui semua ini. Tut-tut. Nada sibuk terdengar dari ponselnya. Qin Lang masih tidak bisa dihubungi. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Suara manis operator datang dari dalam telepon. Zhong Yu sedikit kecewa. Mungkin dia sedang sibuk sekarang. Ketika dia melihat ponselnya, nanti dia pasti akan menelepon kembali. Ada baiknya juga teleponnya tidak tersambung.
Jadi, Zhong Yu tidak perlu memikirkan cara untuk menyembunyikan situasinya sekarang ini. Setelah berpikir lama, Zhong Yu akhirnya mengirim pesan teks ke Qin Lang. Aku akan tiba di Bandara Internasional Jinling pada jam 9 malam ini. Apakah kamu ingin menjemputku? Yang tidak diketahui Zhong Yu adalah ponsel Qin Lang sama sekali tidak bersuara dan ponsel yang bersuara sebenarnya adalah ponsel Yani yang ada di kamar di sebelahnya. Melihat panggilan tak terjawab dari Zhong Yu di ponselnya, senyum licik muncul di sudut mulut Yani. Di pagi hari di rumah sakit tadi, Yani diam-diam mengubah nomor Qin Lang di ponsel Zhong Yu menjadi nomornya sendiri dan dia juga menyimpan nomor Qin Lang di ponselnya sendiri. Qin Lang adalah kakak Qin Tian, anggota keluarga Qin Dianjing, keluarga keturunan generasi kedua yang kaya. Bagaimana Yani tidak tergoda